Nah, ini Torah 1300 sebelum Masehi. 1300 sebelum Masehi. Dan apa yang Torah bilang tentang agama? Allah Ahad. Inti Torah ini nih. Allahu Ahad. Lelang dakwah. Lukisan legendaris bulan purnama karya Mary Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Hagia Sophia, Sulawesi Utara sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan ribuan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Sulawesi Utara. Dana yang dibutuhkan untuk pembebasan tanah seluas 550 meter dan bangunan seharga 550 juta rupiah. Lukisan legendaris bulan purnama ini dilelang dengan harga 8.500.000 rupiah saja. Untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Kita mulai ya, ada 6 agama tuh. Islam, nomor 2 Protestan katanya. Ini apa benar apa salah saya nggak tahu. Terserah dia lah tulis apa. Kayak nama tidak pusing. Nah? Nomor 1 Islam. Insya Allah mari kita berjuang supaya Islam betul-betul jadi mayoritas di Indonesia. Selama ini belum lah. Lihat aja nonton TV belum lah. Oke, nomor 2 Protestan, nomor 3 Katolik, nomor 4 Hindu, nomor 5 Buddha, nomor 6 Konghucu. Baik, begini. Perhatikan nomor 4, 5, 6 ya. Perhatikan, baik-baik. Oke, kita mulai. Ustadz Kiki boleh bantu lagi Ustadz Kiki. Ya, perhatikan nomor 4, nomor 5, nomor 6. Hindu. Kenapa kok Ustadz Kiki mulai dari 4, 5, 6? Karena yang paling tidak pernah punya masalah sama Islam ini 4, 5, 6. Tados saja ya. Sombar saja orang Ambon bilang ya. Nggak pernah ada masalah. Tapi baku terek paling apa? Baku terek itu apa? Apa saling ledek aja? Nggak ada peristiwa besar, nggak ada ya. Kenapa? Kenapa di Indonesia ini orang Islam apa ya? Tidak ada masalah dengan ke nomor 4, nomor 5, nomor 6. Tidak ada. Coba kasih saya satu bukti saja. 4, 5, 6 punya masalah sama Islam. Ada, tapi kecil sekali. Tidak heboh gitu. Ngerti ya? Oke, kita mulai dari nomor 4. Nomor 4 ya. Kita lihat nomor 4. Kenapa nomor 4 tidak pernah punya masalah yang serius dengan Muslim? Karena nomor 4 ini tahu diri, sadar, dan mereka tidak mau sama-samakan agamanya dengan Islam. Nah, tulis tuh. Agama nomor 4 tidak mau menyamakan dirinya dengan agama Islam. Agama nomor 4 apa dia bilang? Kami tidak percaya Tuhannya orang Islam. Wah, itu bagus, fair. Fair itu kan, ya. Kami tidak percaya dengan Tuhannya orang Islam. Kami punya Tuhan sendiri. Itu asik kawan, ya kan, top. Ya kan? Karena dengan begitu, mereka melihat umat Islam sebagai saudara sewarga negara, tidak seagama, ngerti ya? Ngerti ya? Jadi mereka sayang, mereka hormat sama orang Islam. Kenapa? Orang Islam gak pernah ganggu gua kok. Gak pernah ganggu gua, gak pernah. Ketika kita agama Hindu nyepi, orang Islam gak pernah santai aja orang Islam ya. Gak pernah pas hari raya nyepi di Bali misalnya orang Islam bikin konser band. Di sana konser heavy metal, konser tapi heavy metal. Yang gondrong-gondrong gitu, yang weh. Gak pernah tah?
Begitu juga ketika Islam punya acara hari raya, contoh Idul Fitri, Idul Adha. Orang Hindu santai aja, kenapa? Saya nggak ngerti kata orang Hindu kan. Acara apa itu saya nggak ngerti ya, saya diam saja. Jadi saling tahu begitu, saling tahu diri ya. Oke, agama Hindu ini punya kitab suci namanya Veda atau Upanishad. Ustadz Kiki aku minta tolong, Ustadz Kiki minta tolong, tahun berapa itu? Itu tahun berapa itu? Kitab agama Hindu tuh tahun berapa ya? Dia tua nggak? Dia lebih tua dari Al-Quranul Karim nggak? Kita fair-fairan aja ya, supaya kita supaya kita bisa mau, widih, disusun tahun berapa itu? 1500 sebelum Masehi, ngeri kali. Widih. Al-Quran itu tahun 600 Masehi, Bunda. 600 Masehi. Bedanya sama ini itu 2100 tahun. Allahu Akbar. Tadi ditulis 1500. Berarti tadi salah Ustadz K. Enggak benar. Yang tadi 1500 sebelum Masehi benar. Cuma 1500 Masehi itu, saya kasih tahu. 1500 Masehi itu oleh sumber penulis. 1500 itu sumber penulis. Sekali lagi, 1500 sebelum Masehi itu sumber penulis. Ini jadinya nih. Jadi utuh. Jadi ya tahun segini. 500 sebelum Masehi. Masih lebih tua dari Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim tahun 600 Masehi. Yang punya kertas, yang bawa pulpen, atau yang pakai HP bisa nulis, tulis. Berarti ada kitab yang lebih tua dari Al-Quran. Ada. Namanya Veda. Bukan Seveda. Bukan. Kasihan, mungkin dia kekenyangan gitu ya. Ya Bu ya. Namanya Veda atau Upanishad. 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum tahun 0. Buddha Ustadz Kiki. Syukran. Udah ya, pegang tuh, pelan-pelan. Jadi Ustadz Kiki nggak mau cuma ngoceh-ngoceh aja, nggak. Harus ada yang bisa diambil apa? Ilmu, pengetahuan ya. Buddha Ustadz Kiki. Dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi, berarti 600 tahun sebelum tahun 0. Hingga abad ke-4, berarti 400 tahun. Oke, kita gini, gampang. Alhamdulillah, terima kasih. Gini, tahun 500 sebelum Masehi itu Hindu. Tahun 400 sebelum Masehi itu Buddha. Konghucu berapa? Konghucu. Kita pengen tahu semua. Bukan untuk menghina, tapi supaya kita sayang, hormat sama mereka. Ya, Konghucu itu tahun berapa? Itu ada, alhamdulillah. Oh, ini ajaran Konghucu. Ya pokoknya sekitar sinilah. Ini sekitar yang merah ya. Ya. Tuh. Ya meninggal 2 Konfusius mementingkan akhlak. Ya udah pokoknya sekitar seginilah ya. Ya supaya kita juga nggak pusing juga lihat-lihat begini lah. Jadi antara tahun 400 Masehi ya. Hindu 500 sebelum Masehi, Buddha 400 sebelum Masehi, Konfusianisme 400 sebelum Masehi dan sekitarnya. Ya, supaya kita tidak salah menafsirkan agama orang. Tidak boleh tafsir. Udah pegang, udah ya. Agama Islam tahun 600 Masehi. Jauh. Bedanya sama agama-agama itu sekitar 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Ada satu kitab suci yang lebih lama dari itu. Dan lebih tua lagi. Namanya Torah. Torah. Bukan Taurat seperti yang dipercaya di iman Islam. Seperti itu tuh gulungannya, besar. Dan ini sebelum dibaca, kalau kita ke sana, ini nggak boleh pegang ini. Kalau orang yang bukan orang Yahudi nggak boleh pegang yang ini nih. Menyentuh saja, jarak 2 meter saja tidak boleh. Tidak boleh. Jadi jangan sok-sok bilang Taurat itu kitabku. Dari mana? Dari Hong Kong. Kalau kita sampai di sana, lihat begitu aja jarak 2 meter diusir. Tidak boleh.
Contoh orang Indonesia nih, misalnya Kainama, misalnya Kainama datang ke sana. Lalu Kainama mau lihat itu toh. Mau pegang atau apa, kan itu kitab suci toh. Dia lihat Kainama dari mana? Indonesia. Goyim. Dia batariak langsung goyim. Kelef. Apa itu? Goyim, kelef. Anjing. Najis kau, tidak boleh dekat. Kau menajisi, membuat najis kitab suciku. Jangankan kau pegang, kau datang aja kasih lihat kau muka najis, pergi sana. Tapi apakah waktu itu Kainama marah? Tidak. Kainama malah salut sama orang Yahudi. Kenapa? Dia begitu mencintai Al-Qurannya. Dia mencintai kitab sucinya. Dia jaga itu kitabnya dia. Dari orang-orang yang dianggap najis. Di Indonesia lihat, Al-Quran dihina, diam saja. Kita punya 3 agama di negara Republik Indonesia ini. Hindu, Buddha, Konghucu, yang tidak pernah punya masalah sama orang Islam. Betul? Tidak pernah punya. Karena orang Islam hormati budaya mereka, orang agama mereka hormati. Tapi kenapa yang paling sering ada masalah tuh sama saudara, basudara, gandong nih, sarane, atau Kristen, Katolik? Kenapa? Karena kita, Islam dan Kristen, mengklaim itu apa bahasa Indonesia? Mengakui kita punya satu orang yang sama, namanya Jesus. Di sana bilang Jesus, di sini Nabi Isa. Itu tanggal 1 orang ini kita waduh sampai hari ini bos, dari zaman kuda gigit kuda. Karena belum ada besi. Kalau sudah ada besi, kuda gigit besi. Tapi zaman itu kuda gigit kuda, besi belum ada. Karena kita mengklaim terhadap satu nama yang sama. Siapa? Nama Isa. Kita kan tadi lagi ngomongin Torah. Ini saya mau kasih lihat kenapa kita baku rebut sama mereka. Begitu. Mereka bilang Yesus itu lahir di kandang domba. Iya dong. Di kandang. Orang Islam itu salah. Karena orang Islam bilang Yesus itu lahir di bawah pohon korma. Beda. Ya kan? Yesus itu karesteng. Dari kecil itu suka resteng. Orang Islam bukan. Dia itu adalah Nabi Allah. Dia adalah utusan Allah. Buktinya apa? Buktinya dia disunat. Yesus disunat. Sudah pernah baca toh? Sudah pernah, alhamdulillah. Yesus itu disunat. Lukas pasal 2 ayat 21 bilang jelas-jelas dia disunat di kitab. Sudah? Lalu Lukas pasal 2 ayat 46. Yesus masuk sekolah madrasah. Yesus itu anak madrasah. Bagaimana mungkin orang Islam bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Orang dia anak madrasah. Itu sama aja menyembah anak madrasah keluar dari sekolah. Anak kecil masuk sekolah madrasah, lalu keluar dari situ orang Islam sembah dia jadi Tuhan. Nggak bisa, orang Islam nggak bisa terima. Ya, apa hubungannya dengan Torah ini yang tadi saya kasih lihat gambar itu? Yesus ini lahir dari perempuan yang namanya Maria. Maria ini suku Lewi. Sukunya namanya Lewi. Maka itu kepada Anda, para ustadku, para akhi, saudaraku sayang muslimin, yang masih suka beli celana Levi's yang asli, yang original. Ada? Stop. Tulisannya LEVI,S, betul? LEVI,S itu singkatan. Levi, S-nya itu Strauss. Yahudi ini. Setiap $1 keuntungan produk mereka, itu 10 sen diambil untuk beli peluru yang dipakai untuk tembak saudaramu di Gaza. Di Hebron. Di Dilla. Di Ramallah. Perbatasan Syria sana. Tembok barat. Sampai mau dekat pelabuhan di Asdod sana. Dorang tembak bos. Duitnya dari siapa? Dari pengusaha-pengusaha besar Yahudi di seluruh muka bumi ini. Mari beli produk saudaramu yang muslim. Nah, ini Torah
1300 sebelum Masehi. 1300 sebelum Masehi. Dan apa yang Torah bilang tentang agama? Pelan-pelan. Apa yang kitab tertua di muka bumi ini bilang tentang agama? Yang pertama, langsung Ustadz, langsung Ustadz, terima kasih banyak. Ya pokoknya 1300 sebelum Masehi. 1300 sebelum Masehi. 1300 sebelum Masehi. Baik, apa yang Torah bilang tentang agama? Yang pertama, Ustadz Kiki minta tolong ketik Devarim, jangan diambil hati, jangan ditulis dulu, nanti pusing. Devarim, Devarim spasi 6 tanda bagi 4 in Hebrew. Nih, ini shin, ada nikut, serei, jadi dibaca Shema panjang. Ini ain, sama seperti huruf Arab, kalau di belakang ada ain tuh jadi panjang. Shema Yisrael. Ini 4 huruf ini tidak boleh dibaca, ini terlalu suci. Jadi dibilangnya Hashem. Sekali lagi Hashem atau Adonai. Jadi Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Eloh Ehad, Allah Ahad, Allah Ahad. Itu inti Torah. Inti Torah ini nih. Allahu Ahad. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad Ve'ahab Betaet Adonai Elohecha Bechal Lebabecha Ubechal. Ya, itulah terusannya. Itu terusannya. Intinya apa? Intinya adalah seluruh hukum Taurat itu intinya adalah Allahu Ahad. Enggak, bukan. Orang Yahudi enggak pernah kenal Allah. Saya buktikan lagi. Supaya kita bisa jawab buat orang yang aneh-aneh sama kita. Sama anak-anak perempuan kita. Sama anak laki-laki kita di rumah. Ya, mulai ngomongin soal berkat, soal baptis Islam. Hei, kalau baptis Islam jangan suruh orang-orang itu. Suruh kain nama saja. Kain nama bisa. Serius? Siapa bilang kain nama nggak bisa? Kain nama bisa baptis Islam. Kita bikin teh celup saja sudah. Selam tuh kasih masuk bener. Tekan memang tekan. Dendam tuh dengan dendam tuh. Kasih lama supaya nanti isi 2 liter baru tarik lagi dulu. Ayah, sudah ya? Enggak, itu bukan Allah, itu bahasa Yahudi. Allahu Ahad. Di Google kosong ini jangan ditutup, Ustadz Kiki. Terima kasih banyak. Google kosong, ketik Alkitab bahasa Arab. Wah, emang ada Alkitab bahasa Arab? Ada. Emang Yesus ngomong bahasa Arab? Mirip bahasa Arab. Namanya bahasanya Yesus di kampungnya Nazaret. Namanya Aramea Siriak. Aramea Siriak itu dekat sekali dengan Arab. Kalau kita buka kota Nazaret di Google, itu sampai detik ini dari zaman kuda gigit kuda, dari tahun Doeloe. Sudah bukan dulu lagi. Doeloe. Dari tahun Doeloe, kota Nazaret adalah kampung Arab. Silakan buktikan sendiri. Fawajahtu wajhiya ilau. Kita baca di mana itu? Kalau orang Islam baca fawajahtu wajhiya, itu apa itu? Doa iftitah pintar. Doa iftitah ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Apa yang diajarkan 1300 tahun sebelum tahun 0, 1300 tahun sebelum tahun 0. Apa itu? Bahwa Tuhan itu Allah dan Allah cuma satu.
Dia tidak membagi. Dia tidak melepaskan. Dia absolut. Dia satu. Dan dia mengajarkan, apabila engkau cinta padaku, lakukan apa yang aku ajarkan dan perintahkan kepadamu. Apa itu? Salat wa iqailam. Perhatikan baik-baik. Fa wajjahtu wajhi ila, apa itu? Apa itu? Nama itu tak pernah berubah dari dulu. Nama itu tak pernah berubah. Ilallah. Ilallah. Ilah itu Tuhan. Bukan itu nama Tuhan. Allah. Maka itu syahadat bilang asyhadu alla ilaha illallah. Tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan. Bukan tidak ada Allah, tidak ada Tuhan. La, tidak. Illa, sesembahan. Illa. La ilaha. Namanya dimasukin. Tidak ada yang lain, tidak boleh. Ada yang lain, tidak boleh. Ini saja. Ngerti? Sambung, lanjut. Lanjut. Sudah tahu ya? Bisolati wassaum, tuh di bawah tuh ada tuh. Bisolati wassaum, bisolati wa tadara atibil apa? Sebentar. Oke, itu bisaum itu jelas tuh di baris kedua tuh. Bisaum. Oke, sudah ya. Artinya bukan cuman umat Islam yang diminta sholat. Orang dari dulu sudah disuruh sholat. Karena tidak ada lagi pola ibadah yang dilepaskan oleh Tuhan pencipta langit dan bumi ini selain sholat. Bahasa Ibraninya tefillah. Ya. Tefillah. Sebagai penutup, Ustadz Ki mau kasih lihat ini. Apa ini? Ini namanya the real for gospel. Suatu Alkitab perjanjian baru dengan versi yang berbeda dan tidak pernah dibawakan oleh orang. Bahkan saudara terkasih Kristen Katolik tidak pernah bawa Injil ini, tidak pernah. Namanya the four gospel of Syriac Sinaitic. Ada 4 gospel, ada 4 Injil. Ternyata yang tidak pernah dipakai oleh orang Kristen dan Katolik sampai detik ini. Bahkan tahu pun saya rasa tidak. Dikasih tahu jemaatnya pun saya rasa tidak. Ini saya mau kasih tahu ini. Di dalam sini adalah terjemahan asli dari penemuan lembaran-lembaran kitab suci orang Kristen, di mana banyak kata-kata yang tidak ada. Banyak kata-kata yang tidak ada di dalam kitab suci saudara kita terkasih di negara Republik Indonesia ini, Kristen dan Katolik. Yang tadi saya bilang ada yang berusaha untuk jadi suami buat anak perempuan kita, jadi istri buat anak laki-laki kita. Mereka punya satu kitab yang saya rasa karena saya dulu pernah Kristen. Saya rasa jemaat gak pernah dikasih lihat ini, ada kitab ini. Di dalam kitab ini ada begitu banyak terjemahan yang tidak memuat kata-kata yang sekarang ini ada di kitab suci saudara kita Kristen dan Katolik. Tidak ada. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tandain 8. Stop. Lihat semuanya, lihat ini. Ya, ini bukan kata kainama. Lihat ini. Ini namanya a translation, terjemahan of the four gospel, atau terjemahan dari 4 gospel, 4 Injil, ya. Namanya dari mana? Dari lembar-lembar seperti ini, lembar-lembar kuno nih. Ya, namanya Syriac
of the Sinaitic palimpsest. Ini diketemukan di bawah Gunung Sinai yang sekarang itu ada gereja namanya St. Catherine. Ini tua sekali ini. Bahasanya apa seperti dibilang ini Syriac. Oleh siapa? Agnes Smith Lewis MRAS, authors of Olympus dan sebagainya di London. Tahun berapa Ustadz Kiki ke bawah? 1894. Saya tidak bilang ini bertentangan, tidak. Saya tidak pernah nggak pusing saya buat orang-orang Kristen, nggak pusing. Cuman yang menjadi apa hal yang menggelitik Kainama ya. Ayat tadi Yohanes 14:17. Ini kan asli ya ini. Kalau menurut mereka, saya nggak tahu, ada Kristen juga yang tidak percaya ini asli, ya terserahlah. Saya nggak pusing, ini saya tidak beriman kepada ini kan. Kainama tidak beriman kepada ini. Kainama beriman kepada Al-Quranul Karim dan hadis riwayat yang sahih. Geser itu bulat kusor itu Ustaz Kiki, bawah itu yang bulat sampai 194. 194. Oke, stop. Udah. Nah, ini dia 17 ayatnya. Geser ke bawah Ki. Ini ayat 17 nih. Yohanes 14:17. Perhatikan baik-baik. Ya. Mana? Geser. Kurang pojok. Nah, stop. Asik ya? Asik nih. 17. Di sini cuma tertulis Comforter with you forever truth whom the word kosong receive him kosong has seen him kosong. Dari mana ada kata-kata yang bisa mengisi kekosongan itu? Kainama bertanya itu dulu. Oke. Geser ke bawah, Ustadz lagi. Geser ke bawah. Terus 19 ini 4 ya. 196. Kita baca yuk, angka 24. In their law, when, comforter, angka 3, unto you. Ustadz Kiki sebagai penutup, Ustadz Kiki ketik di Google kosong Codex Vaticanus online. Ya, nah ini kita mau kasih lihat begini. Pinter, Ustadz Kiki udah tahu. Itu book, itu klik tanda panah ke bawah, Ustadz. Book, tanda panah ke bawah, oke? Cari MARK, turun ke bawah. MARK. Ya, geser. MARK. Itu dia tuh MARK. Klik. Mark. Ya, klik. Udah. Perhatikan. Codex Sinaiticus adalah salinan kitab tertua milik saudara kita Kristen dan Katolik. Tertua, beneran. Wow, saya sampai kagum. Ini kitab tua, lihat tuh. Lembaran-lembarannya kayak gitu tuh. Huruf-hurufnya kayak gitu tuh. Ini sebabnya ada banyak juga orang-orang Kristen yang bilang begini, Ustadznya nggak punya hak untuk ngomongin Alkitab. Kata siapa? Nggak punya hak. Kalau gitu orang-orang Kristen yang ngomongin Islam itu juga nggak punya hak dong. Ya. Nah hari ini Ustadznya mau bilang, begitu sukanya Ustadz K sama kitab-kitab tua, termasuk di dalamnya kitab ini. Ustadznya cari tahu ini. Ya, ada kitab namanya Markus di dalam bentuk aslinya Markus. Punya saudara kita tuh Markus namanya. Bukan Markus nama orang. Contoh Markus Hatalebesi, Markus Kainama, Markus Watimena, bukan. Ini Markus penulis ini. Penulis kitab sucinya saudara kita orang Kristen Katolik. Disebut dalam bahasa Inggrisnya Mark. Bentuknya kayak gini. Ustadz Kiki chapter 16. Klik. Dah.
versus klik. Klik aja klik. Oke, lihat, perhatikan ya. Perhatikan. Di dalam pasal 16 ayatnya ada ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan baik-baik. Tadi kita udah lihat kitab Yohanes pasal 14. Sekarang kita lihat kitab Markus pasal 16. Kitab Markus pasal 16 isinya cuma pas ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8. Udah, ingat ya? Oke. Ini jangan ditutup ya, Ustaz Ki ya. Klik tanda tambah. Ketik Markus pasal 16. Udah gitu aja, Markus pasal 16. Nah itu ya. Oke, sekarang yuk kita hitung ayatnya. Tadi kan ayatnya di yang tua itu cuma 8 ya. Kita hitung 1. Itu yang warna biru tuh, itu ayat 16:1 itu ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sampai di kitab tertuanya sampai 8. Tiba-tiba ada 20. Ini yang membuat kita berbeda sama dia. Justru membuat harga sayang kita, kalau kita sayang sama dia, mahal. Mari sayang dia. Bukan karena orang-orang Kristen sudah jadi Islam. Bukan mereka syahadat. Jangan pernah euforia, senang-senang. Oh, tahun-tahun ini di Indonesia banyak orang Kristen jadi Islam. Enggak penting, itu bukan urusanmu. Itu urusan Allah. Karena hidayah bukan datang dari orang. Hidayah datang dari Allah. Sebagaimanapun Kainama buka fakta ini, buka ini, kalau otaknya bebel udah nggak bisa. Allah yang buka itu. Lalu masukkan cintanya Allah, jadi adem hatinya, lembut hatinya, membuka kebenaran. Lalu dia menerima. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadikan pengetahuan tentang agama-agama lain bukan untuk menyerang, menghina, tapi untuk kita makin sayang sama mereka. Kita sudah tahu bahwa sesungguhnya mereka dan kita sama-sama ciptaan Tuhan. Tapi ada saudara kita di sebelah yang bikin ciptaan jadi Tuhan. Jangan marah. Itu hak mereka. Hak daripada tuan guru seperti saya. Mengajar. Tidak lebih, tidak kurang. Ustadz itu bukan untuk fitnah-fitnah orang. Bukan untuk bikin channel YouTube lalu maki-maki Kainama, bukan. Tapi untuk mengajar. Mengajar yang apa? Mengajar dengan data yang terbaik. Ingat, jangan biarkan anak-anak kita, keluarga kita meninggalkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan pernah. Kalau kita sayang sama mereka. Kenapa? Karena begitu satu kali langkah dia ambil keluar dari Islam, maka dia menjadi sasaran orang Yahudi untuk mengutuk dia sehari 3 kali. Di seluruh muka bumi ini tidak ada agama lain yang dikutuk orang Yahudi 1 hari 3 kali. Hanya Islam. Islam tidak pernah diapa-apain. Keluar dari Islam, Anda menjadi orang yang dikutuk oleh orang Yahudi 1 hari 3 kali. Cuma agama Islam yang tidak dikutuk oleh orang Yahudi. Bahkan diomongin aja enggak. Ada seorang rabai, seorang pemimpin agama Yahudi, namanya Rabai Chaim Mintz apa siapa dia punya nama itu. Jenggot, pakai topi.
Ada jemaahnya yang bertanya, kita nih pusing sama orang-orang Islam di Gaza itu. Pusing kita. Rabi, emang orang Islam menyembah Tuhannya sama-sama kita nggak sih? Enteng aja itu Rabai bilang, sama. Jangan biarkan keturunan kita atau kita sendiri melangkah keluar dari Islam. Jangan biarkan. Sampaikan dengan penuh pengertian dan pengetahuan. Agar tidak ada keturunan kita, anak-anak yang terlalu tergoda dengan games. Minta emak bapaknya beli HP yang paling bagus buat main games saja. Games itu, nama-nama tokoh-tokohnya itu, nama-nama roh. Ustadz Keso tahu. Bukan saya yang ngomong. Ada seorang dari Wyoming, Amerika Serikat. Dia datang, saya tidak bisa sebutkan namanya. Namanya tercatat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. 4 hari dia datang di Indonesia, ketemu saya di Masjid Agung Sunda Kelapa, ngobrol. Dan pada hari keempat dia bersyahadat. Itu langsung dibuatkan sertifikat dan pendidikan serta nomor sertifikat ke Departemen Agama, lalu lapor ke kedutaan besar dia. Itu Ustazah Hafifah dan Ustazah Fatimah serta Ustadz Anwar Sujana di Masjid Agung Sunda Kelapa. Jadi kalau saya ngomong bohong bisa dicek ke sana. Ada orang bule Amerika, dia datang dan ternyata dia programmer, dia pembuat tokoh untuk Mobile Legend. Dan dia yang cerita, itu nama-nama roh Ustadz K. Coba lihat itu games, berdarah-darah, ada darah di mana. Ada games yang ada gambar pintu Ka'bah dihina-hina di situ. Pintu Ka'bah dihina-hina itu di games. Dan dia jadi Islam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jaga anak-anak itu. Karena begitu satu kali dia keluar dari Islam, maka dia menjadi sasaran kutuk orang Yahudi 1 hari 3 kali. Ustadz Kiki buka, ketik. Birkat Haminim, Birkat spasi Haminim, Sefaria. Buka aja. Insya Allah bisa. Buka. Supaya orang tahu. Supaya orang pegang Islam tuh bukan karena fanatik bodoh-bodoh, tapi fanatik yang pintar. Ya. Birkat, bukan berkat, birkat. B-I-R-K-A-T. Syukran, Ustaz. Birkat. Now, birkat aja biasa. B-I. Oke, ya syukran. Birkat. Spasi Haminim. Spasi Sefaria. Nah, biasa aja Sefaria. Ya, syukran. Enter. Ini tulisannya orang-orang Yahudi. Ini bukan tulisan orang Islam. Ini bukan tulisan orang Hindu. Ini bukan tulisan orang Buddha. Ini tulisan orang, klik. Ada namanya Ben Goldberg. Lihat itu. Ini orang Yahudi. Dan buku Sefaria adalah kumpulan tulisan suci buat orang Yahudi. Sampai dapat. Terus Panarian lewat. Oke. Itu tuh no only satu paragraf di blog. Lalu bawa ke Google Translate biar kita semua baca. Itu sebabnya saya bilang jangan pernah biarkan orang di sekitarmu atau engkau sendiri tinggalkan 2 kalimat syahadat. Jangan. Begitu Anda keluar sekali, Anda jadi sasaran kutuk orang Yahudi. Sehari 3 kali. Terus ke bawah Ustaz, terus ke bawah. Not only the Jewish people have to afterthought. Terus ke bawah lalu copy. Itu sampai still for they have not accepted Jesus. Copy, pindahkan ke Google Translate. 1 hari. Akhi wal ukhti, saudaraku sayang. Perhatikan baik-baik. Orang Yahudi, agama Yahudi, sampai detik ini 1 hari 3 kali dia kutuk orang di luar agama Yahudi. Dia kutuk. 1 hari 3 kali dia kutuk. Maka itu saya jaga orang-orang Islam jangan sampai keluar dari Islam. Karena jadi korban kutuk. Siapa yang mau baca? Ustadz Ki. Jangan saya yang baca. Nanti salah. Ustadz Kiki sambil turunin. Ya sambil baca. Jadi jangan kayak nama yang baca. Nanti disangka bohong. Jangan pernah tinggalkan Islam. Nanti kau dikutuk orang Yahudi. Jangan mau. Ya? Oke. Dari atas. Silakan. Yang keras suaranya Ustadz Ki. Orang-orang Yahudi tidak hanya memiliki kebencian terhadap Nazorea. Nazorea itu apa? Hah? Nazorea itu agama apa?
Jawab dalam hati saja. Tambah bumbu kecap. Mereka bahkan berdiri saat fajar, tengah hari, dan menjelang malam. 3 kali sehari ketika mereka membaca doa mereka di rumah-rumah ibadat, dan mengutuk mereka. 3 kali sehari mereka berkata, Tuhan mengutuk orang Nazarea, karena mereka menyimpan dendam ekstra terhadap mereka. Jika Anda berkenan, karena meskipun mereka Yahudi, mereka memberitahukan bahwa Yesus adalah Kristus, kembalikan dari mereka yang masih Yahudi, karena mereka belum menerima Yesus. Yahudi itu masalah. Terus kamu mau dikutuk sama orang yang bermasalah, kamu mau? Yahudi itu masalah. Banyak masalah yang dibuat Yahudi. Dia punya masalah sama Tuhannya, lalu dia kutuki orang lain pula. Mau kamu? Jangan pernah mau. Di situ ditulis di dalam Sefaria, kumpulan tulisan suci orang-orang Yahudi. Tulisan suci orang Yahudi, bukan orang Islam. Apa dia bilang? Orang Nazarea, pengikut Yesus itu, terkutuk mereka. Pagi mereka naik berdiri, kutukin orang Kristen. Siang berdiri mereka, kutukin orang Kristen. Malam berdiri mereka, kutukin orang Kristen. Tapi semua di YouTube channel membela orang Yahudi, bikin diri Kristen lebih dekat daripada orang Yahudi. Lalu mereka maki-maki Kainama. Apa mereka gak pernah baca ini? Justru mereka orang-orang Kristen itu dikutuk sehari 3 kali orang Yahudi. Orang Islam sayang, Kainama sayang sama orang Kristen. Maka itu selalu bilang, yuk kita baca Bible bye-bye yuk. Toh? Bye-bye, baca bye-bye. Orang Islam punya asbabul nuzul. Kau punya asbabul nuzul, cari tahu tentang asbabul nuzul Bible-mu. Kalau kau tidak mau ikut Kainama, ya gak apa-apa, Kainama gak rugi kok. Toh? Tapi jangan pernah hina nabinya orang Islam. Jangan pernah hina Al-Qurannya orang Islam. Karena kau sendiri dikutuk oleh orang Yahudi 1 hari 3 kali. Dan kau tidak pernah tahu bahasa Arab, bahasa aslinya Al-Quranul Karim. Mari kita baku sayang di negeri ini. Para ustadz dan ustazah, ini yang Kainama mau sampaikan. Bukan cuma ngomong kosong, tapi insya Allah kita bagi ilmu. Kita berbagi ilmu pengetahuan dengan dasar yang bukan dibuat oleh Kainama. Tapi semua orang bisa baca itu. Bisa lihat itu. Dan bisa mengaplikasikannya itu. Mengakses hal itu. Kainama tidak pernah lepaskan ini semua paparan ini untuk orang jadi benci, tidak. Tapi makin sayang. Dan kita jaga keluarga kita. Supaya tidak jadi korban kutukan orang Yahudi 1 hari 3 kali. Kita tidak pernah ganggu agama Kristen. Kita tidak pernah ganggu agama Katolik. Tidak pernah. Kita hormati mereka. Di dalam tatanan ibadah mereka. Kainama mohon maaf jika ada salah-salah kata. Atau tindakan yang tidak berkenan. Maafkan Kainama, doakan Kainama. Supaya terus sebarkan ini. Supaya di Republik Indonesia ini terjadi toleransi beragama yang proporsional, tidak lebay, tidak berlebihan.